Kembali bersama Pak Jur dalam pembelajaran matematika kelas 5, masih membahas buku Senang Belajar Matematika kelas 5 tentunya. Kali ini kita masih mempelajari bagian menghitung waktu tempuh. Sebelumnya telah kita bahas, yaitu waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu T sama dengan S per V, di mana T adalah waktu tempuh, V adalah kecepatan, dan S adalah jarak yang ditempuh. Nah, kali ini kita akan mengerjakan latihan soal cerita, bagian asyik berlatih pada halaman 64 dan halaman 65. Mari kita kerjakan. Perhatikan dan ikuti. Nomor 1. Seorang atlet lari menempuh jarak 9 km dalam waktu 1 jam. Berapa jam waktu yang diperlukan pelari untuk menempuh jarak 27 km? Bisa kita tuliskan, diketahui V sama dengan 9 km per 1 jam atau per jam ya, sama ini. Kemudian yang diketahuinya lagi adalah S atau jaraknya, yaitu sama dengan 27 km. Ditanya adalah T-nya. Ya. Kita jawab. T sama dengan S per V. Jadi sama dengan S-nya 27 km, per V-nya itu 9 km per jam ya, 9. Jadi sama dengan 27 dibagi 9 itu sama dengan 3 jam. Kemudian nomor 2, jarak rumah Ari ke sekolah 4 km. Ari ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 250 meter per menit. Berapa menit Ari sampai ke sekolah? Kita tuliskan, diketahui V-nya atau jaraknya dulu, S sama dengan 4 km. Kemudian V-nya sama dengan 250 meter per menit. Nah, ditanyakan T. Kita jawab T sama dengan S per V, berarti sama dengan 4 km per 250 meter per menit. Nah, ini satuannya harus kita samakan dulu, ya. Yang 4 km-nya kita jadikan meter. Jadi 4.000 per 250. Sama dengan 16 menit. Nomor 3. Setiap liburan sekolah, Siti naik bus mengunjungi rumah di kampung. Jarak kampung Siti adalah 320 km. Jika ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, berapa waktu tempuhnya? Kita tuliskan, diketahui jaraknya atau S sama dengan 320 km. Kemudian V-nya sama dengan 60 km per jam. Ditanyakan T. Kita jawab T sama dengan S per V sama dengan 320 per 60. Karena sudah sama-sama di kilometer, ini kilometer per jam. Jadi hasilnya adalah 5 jam, 5,20 ya, berarti 5 jam 20 menit. Kemudian nomor 4. Setiap pagi, Pak Ali berangkat ke kantor yang berjarak 15 km dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 50 km per jam. Berapa menit waktu tempuh Pak Ali dari rumah ke kantor? Kita tuliskan, diketahui
Jaraknya S sama dengan 15 km. Kemudian V-nya sama dengan 50 km per jam. Ditanya T. Kita jawab T sama dengan S per V sama dengan 15 per 50. Jadi sama dengan 0,3 jam. Nah, karena ditanyakannya menit, maka 0,3 jam itu tinggal kita kalikan saja 60. Jadi sama dengan 18 menit. Nomor 5. Bu Anjar naik becak motor ke pasar yang berjarak 3 km. Bu Anjar berangkat ke pasar pada pukul 6.00. Kecepatan becak motor tersebut 15 km per jam. Pukul berapa Bu Anjar tiba di pasar? Kita tuliskan diketahui jaraknya atau S sama dengan 3 km. Kemudian kecepatannya V sama dengan 15 km per jam. Dan satu lagi, berangkatnya, ya, berangkat pukul 06.00. Ditanya waktu tibanya, ya. Ditanya waktu tiba. Waktu tiba atau kita tuliskan T tiba di sini ya, sama dengan S per V. Kita tuliskan sama dengan 3 per 15. Sama dengan 0,2. Nah, 0,2 ini kalau kita jadikan menit, 0,2 jam ini ya. Jadi sama dengan 12 menit. Caranya tinggal 0,2 dikalikan 60 ya. Nah, berarti jika berangkat pukul 6, jika berangkat pukul 6, ditambahkan saja dengan waktu tempuhnya 12 menit. Jadi, akan tiba pukul 06.12. Nomor 6. Sepeda motor dapat menempuh jarak 60 km dalam waktu 45 menit. Sepeda motor tersebut baru dapat menempuh jarak 20 km. Berapa menit waktu yang diperlukan sepeda motor tersebut? Kita tuliskan diketahui V sama dengan 60 km per 45 menit. Nah, ini kita jadikan dulu menjadi kilometer per jam, yaitu sama dengan 60 kali 1000 per 45, sama dengan 1333,3 meter per menit. Meter per menit. Nah, ini sama dengan 79,9 km per jam. Atau kita bulatkan menjadi 80 km per jam. Nah, kemudian diketahui lagi adalah S sama dengan 20 km. Ditanya T. Kita jawab T sama dengan S per V sama dengan 20 km per 80 km per jam ya. Tadi sudah kita konversi sama dengan 0,25 jam. 0,25 jam kalau kita kalikan 60 ya, karena 1 jam 60 menit itu hasilnya sama dengan 15 menit. Nomor 7.
Benny naik sepeda dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 200 meter per menit. Jarak rumah Benny dari sekolah 4 km. Benny berangkat dari rumah pukul 6.15. Pukul berapa Benny sampai ke sekolah? Kita tuliskan diketahui kecepatannya V sama dengan 200 meter per menit. Kemudian S-nya atau jarak sama dengan 4 km atau sama dengan 4.000 meter ya. Kemudian satu lagi diketahuinya adalah waktu berangkat ya. Berangkat pukul 6.15. Nah, sekarang ditanya T-nya, waktu tibanya. T tiba sama dengan. Nah, kita jawab T sama dengan S per V sama dengan 4.000 meter per 200 meter per menit. Sama dengan 20 menit. Berarti akan tiba, waktu tibanya adalah jadi pukul 06.15 ditambah 20 menit ya. Ditambah 00.20. Jadi sama dengan akan tibanya pukul 06.35. Kemudian nomor 8. Bu Fida pergi ke kantor naik mobil. Jarak ke rumahnya ke kantor 10 km. Kecepatan mobil yang dikemudikan Bu Fida 30 km per jam. Bu Fida sampai di kantor pukul 6.45. Pukul berapa Bu Fida berangkat dari rumah? Kita tuliskan diketahui jaraknya S sama dengan 10 km. Kemudian V-nya sama dengan 30 km per jam. Terus tiba di kantornya, tiba sama dengan 06.45. Ditanya T, waktu berangkatnya ya. Ditanya T. Kita jawab T sama dengan S per V sama dengan 10 per 30. Sama dengan 0,33 jam. Nah ini kalau kita konversikan menjadi menit tinggal dikalikan 60 sama dengan 19,99. Kalau kita menit ya, menit ini kita bulatkan menjadi 20 menit. Nah, artinya jadi berangkatnya jadi berangkat waktu tiba diambil waktu berangkat jam 6.45 diambil 00.20 menit ya sama dengan 06.25 berangkatnya. Nomor 9. Ayah naik sepeda motor ke rumah nenek yang jaraknya 9 km. Kecepatan sepeda motor ayah 45 km per jam. Jika ayah berangkat dari rumah pukul 7.35, pukul berapa ayah sampai di rumah nenek? Kita tuliskan diketahui jaraknya atau S sama dengan 9 km. Kemudian V-nya kecepatan sama dengan 45 km per penulisannya 45 km per jam. Kemudian diketahui lagi berangkatnya. Berangkat pukul 7.35. Ditanya T, tibanya. T. Nah, kita jawab T sama dengan S per V sama dengan 9 per 45 sama dengan 0,2 jam. 0,2 jam ini sama dengan 12 menit ya. Dari mana? 0,2 dikali
60. Jadi, waktu berangkat ditambahkan 12 menit. Jadi, pukul 7.35 ditambah 12 menit, 00.12, sama dengan tibanya pukul 7.47. Kemudian nomor 10, Pak Agung mengendarai mobil dari Surabaya ke Ponorogo yang berjarak 200 km dengan kecepatan 50 km per jam. Ia berangkat pukul 10.20 dan selama perjalanan sempat satu kali beristirahat selama 20 menit untuk sholat zuhur. Pukul berapa Pak Agung tiba di Ponorogo? Kita tuliskan diketahui jaraknya atau S sama dengan 200 km. Kemudian V-nya sama dengan 50 km per jam. Kemudian diketahui lagi berangkat. Berangkat 10.20. Dan ada lagi satu lagi waktu istirahat ya. Istirahat 20 menit. Ditanya waktu tibanya ya, berarti di T yang dicari. Kita jawab T sama dengan S per V sama dengan 200 per 50 sama dengan 4 jam. Nah, jadi akan tiba waktu berangkat ditambah waktu tempuh ditambah istirahat. Jadi waktu berangkat ditambah waktu tempuh ditambah waktu istirahat. 10.20 ditambah 4 jam 04.00 ditambah istirahat 00.20 menit. Jadi hasilnya sama dengan 14.40 tibanya. Nah, demikian pembahasan latihan soal cerita menghitung waktu tempuh. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan semangat.